Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitria, NIM 710142129, Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran Rombel A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana cara menyusun bab 2. Adapun untuk bab 2 sendiri itu membahas mengenai kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Isi dari kajian pustaka dan hipotesis penelitian ini yang pertama mengenai kajian teori dasar, kemudian kajian variabel penelitian, yang ketiga kajian penelitian terdahulu, keempat kerangka teoritik, dan yang terakhir kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Adapun untuk kajian teori dasar sendiri itu membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan diusulkan. Dalam hal ini, yang termasuk dalam kajian teori dasar meliputi definisi konsep-konsep kunci dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari studi atau penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ada kajian variabel penelitian. Kajian variabel penelitian ini sendiri menjelaskan secara jelas mengenai variabel yang akan diteliti. Hal ini meliputi variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian dalam kajian variabel penelitian juga menguraikan bagaimana setiap variabel akan diukur atau diobservasi dalam penelitian. Dalam hal ini mencakup indikator atau ukuran yang digunakan untuk menilai variabel tersebut. Yang selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu. Adapun isi dari kajian penelitian terdahulu sendiri yang pertama itu mengenai tinjauan literatur, kemudian metodologi penelitian terdahulu, kesimpulan dan temuan, gap penelitian, dan konteks dan relevansi. Untuk tinjauan literatur sendiri ini membahas mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. Tujuan dari tinjauan literatur sendiri ini untuk memahami konteks teoritis dan empiris yang mendukung suatu penelitian. Kemudian yang kedua, metodologi penelitian terdahulu. Untuk metodologi penelitian terdahulu ini digunakan untuk menguraikan metode, pendekatan, dan teknik yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini mencakup desain penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis yang digunakan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dan temuan. Untuk kesimpulan dan temuan pada bagian ini merangkum mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu dengan menyoroti temuan utama serta kontribusi masing-masing studi terhadap bidang penelitian. Kemudian yang keempat ada gap penelitian. Bagian ini mengidentifikasi kesenjangan atau celah dalam penelitian terdahulu. Gap tersebut bisa berupa aspek yang belum diteliti seperti kurangnya data atau perbedaan hasil penelitian. Dan yang terakhir konteks dan relevansi. Konteks dan relevansi ini mengaitkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ada kerangka teoritik. Kerangka teoritik ini menjelaskan konsep-konsep utama dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian menyajikan model atau struktur teoritis yang digunakan untuk menjelaskan fenomena atau masalah yang diteliti. Selain itu, kerangka teoritik juga harus menguraikan bagaimana konsep-konsep dan teori-teori yang dipilih yang saling berhubungan dan mendukung pemahaman terhadap topik penelitian. Yang selanjutnya kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka berpikir dan hipotesis penelitian memberikan arah dan fokus pada penelitian dengan menguraikan hubungan yang diharapkan antara variabel serta menjelaskan dasar teori dan alasan di balik dugaan tersebut. Untuk kerangka berpikir sendiri ini berisi tentang deskripsi masalah, pemodelan konseptual, penjelasan teoritis, dan logika penelitian. Nah, untuk deskripsi masalah, bagian ini menjelaskan secara jelas dan terperinci masalah yang sedang diteliti. Deskripsi masalah mencakup latar belakang yang memunculkan masalah, urgensi, serta dampak dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, pemodelan konseptual. Untuk pemodelan konseptual sendiri ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel atau konsep utama yang diteliti, seringkali dalam bentuk diagram atau skema. Kemudian yang ketiga, penjelasan teoritis. Untuk
Pada bagian ini menyajikan teori-teori atau konsep-konsep yang mendasari penelitian. Teori-teori ini digunakan untuk menjelaskan dan mendukung hubungan antara variabel dalam pemodelan konseptual, kemudian memberikan landasan logis untuk memahami fenomena yang diteliti. Dan yang terakhir, logika penelitian. Logika penelitian ini merupakan alur pemikiran yang menjelaskan bagaimana proses penelitian dilakukan berdasarkan kerangka teoritis dan konseptual. Yang terakhir, hipotesis penelitian. Adapun isi dari hipotesis penelitian sendiri itu yang pertama ada pernyataan hipotesis, kemudian jenis hipotesis, rasionalisasi, dan yang terakhir variabel yang terlibat. Untuk pernyataan hipotesis sendiri, bagian ini berisi mengenai pernyataan prediktif atau dengan sementara tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian dari jenis hipotesis sendiri, yang pertama itu ada hipotesis nol, kemudian ada hipotesis direksional dan hipotesis non-eksional. Yang selanjutnya ada rasionalisasi. Untuk rasionalisasi sendiri itu menjelaskan mengenai bagaimana apa sih alasan dibalik hipotesis yang diajukan. Nah, rasionalisasi ini digunakan untuk mendukung sebuah teori atau penelitian yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, variabel yang terlibat. Variabel yang terlibat digunakan untuk mengidentifikasi variabel dalam penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.